Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi ke dalam Daily Devotion. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami siap untuk menjalani hari ini, tapi sebelum itu kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ke-29. Wah, ini adalah cerita yang sangat populer ya, di mana Daniel di Gua Singa. Ya, kita pasti sudah sangat sering sekali dengar cerita ini dan kita tahu bagaimana ada mujizat Tuhan terjadi di sana. Nah, tapi ternyata Bapak Saudara, latar belakang dari cerita ini mau menunjukkan ada sebuah kekuatan dari kesetiaan, kedisiplinan, dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Daniel. Kita akan lihat beberapa ayat Bapak Saudara. Ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, semuanya ini berawal dari sebuah iri hati Bapak Saudara. Di ayat yang keempat dikatakan Daniel melebihi pejabat-pejabat lainnya karena ia memiliki roh yang luar biasa. Ya, ini pastinya didapati dari sebuah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan ya. Dan akhirnya ya pejabat-pejabat istana itu mencari celah nih bagaimana dia bisa menjatuhkan Daniel dan berhasil. Gitu ya. Yang menarik di sini adalah respon Daniel Bapak Saudara. Dia tidak melawan, dia nggak bikin ribut, nggak berusaha mencari pembenaran, juga tidak sembunyi lari karena takut, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Saudara, kita saat ini di marketplace, dimanapun kita berada, mungkin kita pernah menemukan orang-orang seperti pejabat-pejabat yang lain ini, yang iri hati sama kita. Karena mungkin kita lebih diberkati, atau mungkin kita lebih sukses. Atau kita ditawarkan sebuah proyek atau sebuah bisnis dengan keuntungan yang besar, tapi kita harus menjual integritas kita, harus berlaku tidak jujur, harus bahkan menjual iman kita. Wow. Nah, di sini kurang lebih Daniel juga menghadapi hal seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan untuk bisa berkata tidak nih seperti Daniel? Nah, ternyata kekuatan itu berasal dari sebuah rutinitas dan kedisiplinan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jika kita tidak terbiasa seperti Daniel mencari Tuhan saat kondisi yang tenang, kita sangat bisa menjadi panik dan malah akhirnya berkompromi saat ujian dan tekanan yang sebenarnya itu datang. Oke, saudara. Nah, selanjutnya kita tahu Daniel tetap dimasukkan ke Gua Singa. Bahkan raja pun khawatir terhadap Daniel dan berusaha bagaimana caranya Daniel tidak dihukum. Tapi ya semua sudah terlambat. Peraturannya sudah dibuat dan Daniel tetap masuk ke Gua Singa. Kita coba lihat ayat 23-24. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ingat Bapak Saudara, Allah tidak selalu menghindarkan orang benar dari Gua Singa. Tetapi dia berjanji untuk hadir dalam Gua Singa itu. Nah, saat ini kita bukannya hidup tanpa masalah. Kita bukannya hidup tanpa tantangan, tapi Tuhan berjanji dalam situasi apapun, dalam singa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan saat ini, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Dan ketika kita memilih untuk tetap jujur, tetap berpegang pada kebenaran, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita dan menyatakan kuasanya. Yang terakhir, ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup,
yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan akhirnya Bapak Saudara, kesetiaan dan konsistensi dari Daniel yang bisa membawa bahkan seorang raja Darius yang kafir mengakui Allah Daniel, Allah kita, sebagai Allah yang hidup. Jadi integritas kita, karakter kita, dimanapun saat ini yang sedang Tuhan percayakan kita, adalah sebuah kesaksian yang hidup, Bapak Saudara. Sebuah surat terbuka yang bisa dilihat siapa saja tentang siapa Tuhan yang selama ini kita sembah. Dan saat orang lain melihat kita, seharusnya mereka bisa melihat Tuhan juga. Dan pastinya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pada hari ini Tuhan menyertai kami. Dan biarlah kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di Daily Devotion selanjutnya. Shalom.